Universitas Sumatera Utara, S2 Magister Sains Universitas Sumatera Utara, S2 Magister Akuntansi Universitas Sumatera Utara, dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S2 Master Business Administration. Baik, berikut adalah profil dari Bapak Dani, maka tibalah saatnya yang sudah kita nantikan, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Dani Syaputra sebagai narasumber. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Anda moderator. Suara saya clear, jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih yang saya hormati Ibu Vista dan yang saya sayangi dan banggakan ya teman-teman. Jadi Bu Vista kebetulan saya juga adalah dosen praktisi saat ini di program praktisi mengajar di beberapa universitas, dan saya senang sekali ketika ada yang reach out saya di LinkedIn ya, Mas Jordan, dan menawarkan untuk mengisi sharing session ini. Jadi very welcome, next time kita bisa sharing session lagi, atau next time Pelita Bangsa ikut dalam program praktisi mengajar, monggo, very welcome, very welcome. Thank you, Pak. Atau ada yang mau visit ke silakan, nanti bisa diajukan untuk kita bisa memperpanjang kerjasama di bidang akademis. Oke. Sebelumnya teman-teman, jadi sharing session ya, jadi santai, serius, karena kita cuma punya waktu kurang lebih mungkin 1 jam, termasuk dengan tanya jawab ya. Saya akan menjelaskan dulu pilar standar akuntansi yang ada di Indonesia, dan ini masih sangat hangat sekali. Sebelumnya kita hanya memiliki 3 pilar, yaitu SAK Indonesia, atau ini lebih kita kenal sebagai PSAK umum. Kemudian turun lagi ke bawah ada namanya SAK Indonesia, entitas tanpa akuntabilitas publik, yang per 1 Januari tahun 2025 ini akan menjadi SAK Indonesia entitas privat. Nah, ini dikhususkan untuk perusahaan-perusahaan yang non-listed ya, dan tidak memiliki eksposur publik. Yang paling kecil ada namanya SAK Indonesia entitas mikro, kecil, dan menengah. Ini adalah entitas yang sangat sederhana, paling sederhana untuk rekan-rekan kita yang bergerak di bidang UMKM. Masih 4,8 miliar boleh menggunakan ini. Nah, tahun lalu, Juni tahun 2023, Ikatan Akuntan Indonesia telah melakukan publish dan mensahkan standar akuntansi baru yang bernama SAK Internasional. Apa beda SAK Internasional dengan SAK Indonesia? Kalau SAK Indonesia itu adalah konvergensi dengan beberapa penyesuaian antara IFRS dengan praktik di Indonesia. Namun SAK Internasional adalah full adoption dari International Financial Reporting Standard tanpa ada perubahan bahasa. Jadi ini adik-adik, teman-teman, update ya, update. Karena dunia praktik, nanti kalian ketika akan berpraktik, let's say di kantor akuntan publik, kantor jasa akuntansi, ataupun akuntan di bisnis seperti saya, akuntan bisnis, kita nggak akan pernah lepas dari perubahan ini. Jadi update. Sekarang kalian memiliki tanggung jawab moral yang agak lebih berat karena ada satu pilar baru, yaitu SAK Internasional. Oke. Yang akan kita bicarakan nanti tentang ekuitas itu semuanya mengacu kepada standar akuntansi yang berlaku ini. Dan perlu kalian ketahui adik-adik, akuntansi itu adalah ilmu praktikal. Apa yang diajarkan dosen di kampus ya, apa yang diberikan kasus dosen itu di kampus, maka hampir 100%, bahkan kalau boleh saya bilang lebih, itu akan kalian praktikkan ketika kalian berpraktik. Jadi saya boleh kasih satu nasihat dulu, jangan berhenti di sarjana akuntansi. Karena sarjana akuntansi tidak disebut sebagai akuntan profesional. Teman-teman harus mengambil
Certification Chartered Accountant of Indonesia atau CA Indonesia supaya disebut sebagai seorang akuntan. Oke. Berbicara tentang ekuitas ya, kita flashback dulu. Dahulu ada namanya PSAK 21 yang mengatur tentang akuntansi ekuitas secara tersendiri. Namun PSAK ini dicabut atau tidak diberlakukan lagi sejak 1 Januari tahun 2022. Karena semakin berkembangnya PSAK, Dewan Standar Akuntansi Indonesia menganggap bahwasannya PSAK 21 sudah tidak konsisten lagi. Jadi kalau teman-teman pada saat belajar mungkin ada gap ya antara teori nanti di kampus, ingat 21 nggak apa-apa dipelajari, tapi tidak akan dipraktikkan lagi karena sudah dicabut standarnya. Karena sudah tidak relevan. Jadi ini akan menimbulkan inkonsistensi. Oke, ini poin penting. Ekuitas ya. Jadi saya flashback lagi. Ekuitas, kalau pada saat kita belajar pengantar akuntansi, itu adalah nilai residu, nilai sisa. Nilai sisa apa? Teman-teman ingat ya, accounting equation, basic accounting equation, asset minus liability equal to equity. Persamaannya dari dulu gini-gini aja kalau namanya persamaan akuntansi. Tapi dari persamaan ini perusahaan bisa maju, perusahaan bisa bangkrut, perusahaan bisa di fraud, perusahaan bisa melakukan fraudulent of financial statement yang tidak diperkenankan. Oke. Ekuitas. Saya lebih suka melihat satu perusahaan itu dari ekuitasnya, bukan asetnya. Karena kalau kita melihat size company itu dari aset, di dalam aset itu masih ada unsur liabilitasnya, kewajiban. Sementara jika kita berbicara tentang equities atau ekuitas, kita berbicara net asset value, nilai residu yang akan dibawa pulang oleh pemegang saham. Oke, so ini topik yang dipilih teman-teman itu topiknya menarik dan memiliki signifikansi di dalam laporan keuangan itu signifikansinya besar. Bahkan ada nggak sih perusahaan yang ekuitasnya negatif? Atau boleh nggak perusahaan itu ekuitasnya negatif? Ini jadi sorotan, gitu ya. Boleh. Kalau dikatakan boleh, ya kalau kondisinya sudah negatif, tetap harus dilaporkan. Artinya kalau ekuitasnya negatif, liability lebih besar daripada asetnya. Dan ini banyak terjadi, teman-teman. Teman-teman mungkin melihat Garuda Indonesia ya, yang impact dari pandemi COVID sampai dengan saat ini ekuitasnya masih negatif. Lah, kok masih bisa beroperasional gitu ya? Ya bisa. Ekuitas negatif bukan berarti dia tidak bisa operasional lagi. Dia masih punya aset, dia masih punya likuiditas, tapi asetnya jauh lebih kecil daripada liabilitasnya. Dalam jangka waktu yang panjang, jika kondisi ini dibiarkan, maka perusahaan itu akan menuju ke dalam kebangkrutan. Maka kalau teman-teman baca di berita, dengar di YouTube tentang defisiensi equity, maka itu pasti akan ada corporate action. Aksi-aksi korporasi yang akan dilakukan oleh perusahaan, apakah dia akan reissue, penambahan modal baru jika dia listed company, atau pemegang saham utamanya akan inject. Ya, dalam hal ini banyak sekali kita dengar ya, kalau BUMN banyak kita dengar yang namanya penyertaan modal negara. Artinya itu apa? Negara menyuntikkan modal. Ketika negara menyuntikkan modal, maka ekuitas perusahaan tersebut akan bertambah. Pada saat ekuitasnya bertambah, maka
ada harapan, ya, tidak menjamin ya, ada harapan perusahaan itu akan bagus kembali, tapi tidak menjamin karena banyak juga perusahaan yang sudah diinjek, sudah ditambah modalnya, akhirnya juga menuju kepada kebangkrutan. Jadi menarik ya, ekuitas ini menarik. Teman-teman nanti boleh nih, kalau ekuitas itu secara garis besar terdiri dari satu modal saham, oke, termodal saham, tambahan modal di store. Kemudian ada saham treasury, saham yang dibeli kembali itu namanya saham treasury. Ada komponen ekuitas lainnya. Kalau dalam komponen ekuitas lainnya ini termasuk di dalamnya ada selisih penjabaran kurs valuta asing, kemudian unrealized loss and gain dari instrumen keuangan yang dibukukan pada FVTOCI, Others Comprehensive Income. Kemudian ada selisih penilaian TSAK 24 atau imbalan kerja. Itu termasuk ke dalam komponen ekuitas lainnya. Ada lagi namanya saldo laba. Apa sih saldo laba ini gitu? Jadi saldo laba adalah akumulasi laba bersih suatu perusahaan sejak dia berdiri. Jadi kalau teman-teman mau lihat company itu selama dia berdiri, apakah akumulasi labanya naik atau volatile ya? Kalau volatile berarti dia kadang untung, kadang rugi, kadang untung, kadang rugi, atau justru decline. Bisa dilihat dari situ, dari saldo laba. Oke. Kemudian ada kepentingan non pengendali. Nah, kepentingan non pengendali ini adalah kepentingan pemegang saham minority. Dulu namanya kepentingan minoritas, tapi bahasanya diubah oleh standar akuntansi menjadi kepentingan non pengendali. Oke, saya ke modal saham sedikit ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman baca laporan keuangan audit, modal saham, kemudian di bawahnya ada modal dasar. Modal dasar terdiri dari, ini contoh ya, terdiri dari 1.000 lembar dengan harga per lembarnya Rp1.000. Ini contoh. Artinya modal dasar perusahaan itu adalah 1 miliar nilainya. Ingat ya, modal dasar, modal yang ada di dalam akte. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, minimum modal di store atau modal ditempatkan dan di store penuh adalah 30% dari modal dasar. Jadi kalau modalnya 1.000 lembar, minimum harus di store lunas 300 lembar. Jadi kalau ngelihat laporan keuangan itu kelihatan. Sisanya kemana, Pak? Ada 700 lembar lagi. 700 lembar lagi namanya saham dalam portfolio. Di mana sewaktu-waktu saham ini akan dikeluarkan untuk injeksi modal. Nah, kalau 1.000 udah habis nih, modal dasarnya udah habis, 1.000 udah di store penuh semua. Ternyata perusahaan masih butuh modal lagi. Mekanismenya seperti apa? Menerbitkan saham baru. Sehingga harus merubah akte. Nah, akuntansi itu teman-teman nggak melulu teman-teman nyatet angka, melakukan pengukuran ya. Tapi harus ada underlying. Nah, di sini nih, kalau kita bicara tentang modal, ya, bicara tentang saham, tentang modal, modal ditempatkan dan di store, itu kita nggak pernah lepas dari legalitas, akte perubahan, akte PS, yang semua berkaitan dengan teman kita di profesi lain nih, profesi hukum, profesi notaris gitu ya. Jadi maka sebenarnya akuntan ya akan lengkap juga ilmunya jika ya ketika ada waktu luang ikut training bidang hukum bisnis ataupun jika punya rezeki dan luang ambil lagi S1 atau S2 hukum bisnis. Untuk apa? Ini kita mempelajari. Karena kalau masalah ekuitas ini itu nggak pernah lepas underlying dokumennya adalah legalitas. Jadi kita akan kolaborate dengan teman-teman kita di profesi ya, bisnis ya. Jadi kelihatan gambaran ya. Jadi saya harapannya teman-teman ini, adik-adik saya, jangan ada yang lupa rumus ini. Aset dikurang liabilitas sama dengan ekuitas. Oke.
liabilitas, kewajiban. Sesuatu hal yang harus kita penuhi di masa depan. Termasuk di dalamnya ada hutang, ya, hutang jangka pendek, hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek itu bisa hutang bank, hutang dagang, hutang usaha, ya, hutang kepada pihak terafiliasi, banyak. Kita fokus di ekuitas. Next time kita boleh bicara aset dan maupun liabilitasnya. Ya, kita ke ekuitas. Ingat nilai residu atau nilai sisa. Oke. Nah, tadi PSAK 21 dicabut. Kemudian apa dong, ya, standar yang mendasari? Ini PSAK ini sekarang complicated, lengkap, kompleks. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ya, PSAK 201 tentang penyajian laporan keuangan itu menjadi satu dasar utama tentang ekuitas, karena di dalam akan diatur seluruh jenis penyajian laporan keuangan. Nah, jadi teman-teman hampir di seluruh PSAK itu akan banyak mengatur tentang ekuitas karena ini berhubungan dengan transaksinya. Namun yang paling gampang, paling simpel, apa sih yang mendasarinya? Nih, PSAK 201 tentang penyajian laporan keuangan. Dan itu di dalam PSAK 201 paragraf 106 sampai dengan 109 itu mengatur tentang laporan perubahan ekuitas. Kemudian dia mengatur tentang apa saja sih komponen laporan perubahan ekuitas, dan dia mengatur tentang disclosure, pengungkapan. Oke, ini karena kita sharing session, santai, kita langsung ambil studi kasus. Studi kasus ini saya ambil dari PT Telekomunikasi Indonesia, laporan audited tahun 2023. Ya, saya kepada panitia sudah saya share materi dan juga laporan keuangan audited. Silakan dibaca-baca. Oke. PT Telekomunikasi Indonesia dan entitas anaknya. Laporan posisi keuangan konsolidasian. Ini artinya adalah laporan keuangan grup, ya. Bukan hanya Telekomunikasi Indonesia alone, tapi grup. Kalau kita bicara grup, kita bicara consolidated, itu kita berbicara satu grup bisnis, tapi laporan keuangannya seolah-olah menjadi satu entitas tunggal. Ya. Nah, ini disajikan dalam miliaran rupiah. Jadi imajinasikan angka ini ada 9 angka di belakang. Oke. PT Telkom, ingat ya, ini adalah laporan audited, auditornya EY kalau saya tidak salah. Dia punya modal saham 4,9 triliun. Oke, 2021, 2022, 2023. Nah, most likely modal saham kalau tidak ada corporate action, kalau tidak ada rig issue, itu modal sahamnya akan tetap nih, teman-teman. Nggak akan ada perubahan. Begitu juga dengan tambahan modal di store. Kemudian Telkom punya komponen ekuitas lainnya sebesar 9,6 triliun. Nanti kita akan lihat nih komponen ekuitas lainnya apa saja gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang nih, saldo laba. Saldo laba ada dua jenis, dua kategori. Yang sudah ditentukan penggunaannya, kemudian yang kedua adalah belum ditentukan penggunaannya. Nah, yang sudah ditentukan penggunaannya ini biasanya adalah cadangan wajib sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas. Saya lupa berapa persen harusnya ya dari total aset atau dari total ekuitasnya. Tapi di sini Telkom sudah mencadangkan 15,3 triliun. Nah, yang belum dicadangkan artinya ini apa? Akumulasi laba sejak Telkom berdiri. Ini luar biasa ya, teman-teman. Akumulasinya itu kalau kita tambahkan berarti sekitar 118,4 triliun sejak Telkom berdiri. Dia punya saldo laba. Oke. Dari saldo laba, dari komponen ekuitas ini
Dari modal saham, tambahan modal di store, komponen ekuitas lainnya, saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya, yang belum ditentukan penggunaannya, itu porsi induk ya, pemilik entitas induk bersih punya 135 triliun. Nah, kepentingan non pengendali itu punya porsi 20,8 triliun. Artinya posisi Telkom memiliki entitas non pengendali atau kepentingan non pengendali punya porsi 20T. Nah, total ekuitasnya adalah 156,5 triliun. Enak, bacanya gampang. 156,5 triliun. Total ekuitasnya. Oke, kita lihat. Apa selanjutnya? Nah, saya agak lompat nih dari tadi laporan posisi keuangan sekarang ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jadi sesuai dengan PSAK 201, laporan laba rugi, kalau dulu laporan laba rugi, ya. Sekarang laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Artinya apa? Yang masuk ke dalam laporan penghasilan komprehensif lain ini adalah langsung masuk ke ekuitas tanpa dia transit dulu ke laba bersih, gitu ya. Ini nanti mungkin ada di advance accounting ya, tapi kita buka supaya nanti teman-teman waktu di advance udah kelihatan gambarannya. Nah, di dalam itu ada selisih kurs penjabaran, ya. Ada perubahan nilai wajar investasi, bagian penghasilan atau rugi komprehensif lain entitas asosiasi. Ini apa gitu? Ini barang apa sih? Teman-teman harus ingat, Telkom mencatat pelaporannya dalam bentuk rupiah. Tapi mata uang, baik itu mata uang fungsional utamanya rupiah. Tapi ada sumber-sumber pendapatan dia yang bentuknya adalah valuta asing. Baik itu dolar maupun yen, Jepang, tergantung. Ya, tergantung. Maka ada penjabaran di sana. Penjabaran dan ada selisih kurs. Oke. Dan teman-teman harus ingat, Telkom adalah satu-satunya perusahaan negara, perusahaan BUMN, perusahaan negara kita yang dual listing di Bursa Efek Indonesia dan juga di New York Stock Exchange. Sebelumnya dia triple listing di Singapore Stock Exchange. Namun di Singapura sudah tidak lagi, sekarang 2. Jadi teman-teman, kenapa saya ngambil Telkom salah satunya? Telkom adalah termasuk perusahaan yang setiap bulan, setiap tahun buat laporan keuangan itu 2 standar. Ya, IFRS dan US GAAP. Kenapa 2? Gitu. Di Indonesia kita ngadopsinya IFRS, tapi di Amerika Telkom harus melakukan penyesuaian dari IFRS ke US GAAP. Oke. Nah, tadi kita lihat kan ada di sini ya kepentingan non pengendali. Nah, ini catatan, ini CALK, nomor CALK. Jadi catatan 20. Dalam laporan keuangan kita bisa lihat. Nanti teman-teman lihat sendiri ya yang sudah saya share ya. Lagi baca ya. Catatan 20 non pengendali. Jadi saldo tahun 2023 yang 20,8 triliun itu berasal dari kepentingan non pengendali atas aset bersihnya entitas anaknya Telkom. Siapa saja entitas anaknya Telkom ini? Sebenarnya banyak ya, banyak. Cuman yang signifikan itu Telkomsel ya, kita sama-sama tahu ada Telkomsel, kemudian ada Mitratel, Daya Mitra atau sering kita sebut Mitratel, ini listed company juga. Jadi ini disclosure, bagian dari PSAK 201. Dalam kita bicara tentang ekuitas, ada disclosure seperti ini. Kemudian lihat teman-teman ya, 20 catatan 21. Ketika kita bicara modal saham. Ini aneh gitu ya. Ada seri A dwi warna, ada seri B. Bedanya apa sih? Ini akan banyak teman-teman jumpai di perusahaan BUMN. Saham seri A dwi warna, jumlahnya cuma 1 lembar ya. Tapi ini kalau saya menyebutkannya adalah saham sakti. Meskipun cuma 1 lembar, tapi
seluruh pergantian atau hak veto dari RUPS ini ditentukan di saham syariah Dwiwarna ini. Yang punya siapa? Negara Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN. Kemudian ada seri B. Nah, yang di seri B ini adalah saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat di daftar ini terdiri dari pemerintah, kemudian masyarakat yang di bawah 5%, kemudian para BUD juga boleh ya punya saham, ini di-disclose. Kemudian dikasih catatan oleh auditornya, perusahaan hanya menerbitkan satu saham seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh pemerintah dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun dan mempunyai hak veto dalam RUPS, perusahaan berkaitan dengan pengangkatan, penggantian direksi, dewan komisaris, penerbitan saham baru, serta perubahan anggaran dasar. Jadi ini saham sakti, satu lembar memang, tapi dia punya veto gitu. Nah, ini postur modal saham. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di Q&A. Oke, kemudian catatan 22 ya, catatan 22. Komponen ekuitas lain. Nah, di sini tadi yang saya jelaskan. Ada selisih transaksi akuisisi kepemilikan kepentingan non pengendali 8,3 triliun, selisih kurs karena penjabaran ada 800 miliar, selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi, kemudian laba yang belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual, atau kalau dalam bahasa instrumen keuangannya ini adalah fair value through others comprehensive income, atau bahasa kerennya FVT OCI. Sering juga teman-teman di praktisi atau auditor ngomongnya FVT OCI gitu ya. Kalau dulu AFS namanya dalam PSAK 55, sekarang PSAK 71 FVT OCI. Kalau di PSAK 55 available for sale atau AFS. Kemudian ada komponen ekuitas lain. Nah, komponen-komponen ini ya teman-teman, itu PSAK berapa saja sih yang mempengaruhi? Ini saya kasih caption. Ada PSAK 103 tentang kombinasi bisnis, itu yang bagian ini nih, selisih transaksi akuisisi. PSAK 221 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. PSAK 109 tentang instrumen keuangan, dan PSAK 219 tentang imbalan kerja. Implementasi standar akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi. Nah, terkadang kan ada estimasi, ada kebijakan. Kalau kebijakan akuntansi suatu perusahaan itu mempengaruhi baik ke depan maupun ke belakang, yang itu akan mempengaruhi ekuitas, maka penyesuaiannya itu masuknya ke ekuitas banyak. Kecuali satu perubahan yang terjadi di tahun berjalan, yang dia akan mempengaruhi laba rugi dulu, baru ke ekuitas. Nah, ini teman-teman banyak nih studi kasus nih kalau kayak gini. Dan menarik ya, menarik. Banyak banget. Oke. Oke. Mungkin slide saya nggak banyak, nanti kita banyak Q&A. Rasio keuangan penting yang terkait dengan ekuitas. Ini saya ambil cuma 3. Yang menurut saya 3 ini, saya ambil 2. Yang menurut saya 2 ini cukup populer ya, yaitu debt to equity ratio dan return on equity. Di mana debt to equity ratio itu merupakan rasio leverage, ya, rasio leverage, rasio solvability juga bisa disebut seperti itu. Kemudian return on equity itu adalah profitability ratio. Kalau teman-teman belajar analisa laporan keuangan, mungkin sudah atau akan nanti akan nemuin yang ini. Debt to equity ratio, perbandingan hutang terhadap ekuitasnya. Baiknya berapa angkanya gitu ya? 0, something kah? Atau 0,5 atau 1 atau lebih dari 1? Artinya kalau lebih dari 1, utangnya lebih gede daripada ekuitas. Apakah itu buruk? Belum tentu. Tergantung. Lebihnya itu digunakan untuk apa? Banyak sekarang, ya saya berani ngomong ya, karena perusahaannya juga perusahaan publik, dan banyak juga berita ekonomi yang mengulas,
perusahaan-perusahaan BUMN karya kita sedang dilanda high debt to equity ratio. Kalau kebablasan, maka akan mempengaruhi return on equity-nya pasti. Karena beban bunga utangnya besar, sementara likuiditasnya juga terbatas. Oke. Debt to equity ratio mengukur leverage, seberapa besar tingkat hutangnya terhadap ekuitas. Nah, masalah mana angka berapa sih Pak Dani yang paling baik? Relatif. Saya nggak bisa ngomong 0,1, 0,2, 0,5, 1 di atas 1 gitu. Tergantung peers-nya. Kalau rata-rata misalnya gini, debt to equity ratio rata-rata perusahaan telekomunikasi itu 0,2. Tapi si Telkom punya 0,01. Nah, itu artinya perusahaan tersebut lebih bagus daripada pesaingnya gitu. Tapi kalau 0,5 pesaing pers, tapi si Telkom ini malah dia punyanya itu 0,6. Berarti debt to equity ratio-nya si Telkom lebih buruk gitu ya. Nah, maka tidak ada angka yang pasti karena standarnya nggak ada. Kita harus bandingkan dengan pers. Kemudian return on bersih dari adalah pengukuran profitability yang sangat populer, standar, sangat populer sekali. Hampir seluruh perusahaan mengukurnya juga pasti ada return on equity-nya. Dan banyak juga return on equity ini menjadi KPI, Key Performance Indicator dari Dewan Direksi. Oke. Nah, kemudian saya masukin dikit ya kebijakan dividen. Dividen itu bukan beban, dividen adalah pengurang dari ekuitas. Dividen adalah laba yang dibagi kepada pemegang saham. Jadi kalau perusahaan punya laba 1 miliar dan dalam RUPS diputuskan 50% dari laba dibagi menjadi dividen, artinya 500 juta akan dibagikan kepada investor, 500 juta lagi akan ditahan sebagai saldo laba. Fungsinya saldo laba itu untuk apa? Untuk ngebuffer likuiditas, untuk ngebuffer ekspansi yang akan terjadi di tahun-tahun depan. Ada nggak Pak perusahaan yang membagikan 100% labanya menjadi dividen? Banyak. Di Indonesia banyak. Salah satunya itu Indofood. Tahun lalu itu ada PTBA. Kenapa dia membagikan 100% labanya menjadi dividen? Karena perusahaannya sudah mature. Dia tidak membutuhkan ekspansi lagi, dan biasanya perusahaan yang seperti ini adalah penguasa pasar, penguasa market share, penguasa di industrinya. Nah, kebijakan dividen ini diputuskan dalam RUPS dengan memperhatikan rencana ekspansi, memperhatikan likuiditas, dan memperhatikan tingkat laba perusahaan. Ya. Kadang-kadang perusahaan labanya nggak terlalu gede, dia rutin bagi dividen. Tapi pembagian dividennya ternyata uangnya ngutang dulu. Ada nggak? Ada. Jadi teman-teman harus banyak ya nanti baca laporan keuangan emiten karena gratis, downloadnya gratis. Teman-teman itu bisa lakukan analisa mendalam. Ya, ada perusahaan, ini perusahaan bagi dividennya bisa 80%, bisa 100%. Ya lihat, pasti perusahaan itu mature ya, sudah perusahaan yang kategorinya mature, dia tidak membutuhkan ekspansi lagi dan dia memiliki likuiditas kas yang besar, sehingga disitulah muncul yang namanya shareholder values ya. Jadi dewan direksi, para pengurus itu ingin memang memberikan sesuatu nilai lebih kepada para pemegang. Oke,
Itu slide terakhir saya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Bapak Dani Saputra atas materinya. Materinya sangat menarik ya Pak. Untuk pemaparan materi, untuk selanjutnya kita persilahkan untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan kita buka sesi pertama atau kita buka sesi pertanyaan. Silakan ada teman-teman yang mau bertanya. Halo Mbak Amanda, apa suara saya terdengar? Iya, terdengar Mbak. Baik, saya mau menanyakan pada Pak Dani. Ya, monggo silakan Mbak. Apa namanya nih? Mbak Mei ya, saya manggilnya. Pak, pada awal presentasi kan tadi ada pencabutan PSAK 21 ya Pak, karena inkonsistensi pada PSAK 21 itu sendiri apa ya Pak? Oke. Jadi yang dimaksud dengan inkonsistensi itu adalah sudah tidak relevan lagi. Jadi kalau kita melihat perkembangan standar akuntansi tahun-tahun sebelumnya ya, teman-teman, itu banyak sekali standar akuntansi yang diatur khusus. Contohnya tadi PSAK 21 mengatur tentang akuntansi ekuitas. Kemudian ada PSAK yang mengatur tentang usaha perminyakan. Ada PSAK yang mengatur tentang akuntansi industri-industri khusus ya. Nah, karena semakin kompleksnya IFRS ya, IFRS semakin kompleks di International Financial Reporting Standard Board, semakin kompleks mereka mengembangkan standar baru atau menyempurnakan standar sehingga overlapping, Mbak Ming. Ketika ada standar baru, oh ternyata ini overlapping. Sehingga kalau kita melihat belakangan ini sekitar 2 tahun belakangan ya ada PSAK besar yang disahkan. PSAK 71, 72, 73, 74. Ini PSAK besar nih teman-teman harus belajar, kuasai. 71 tentang financial instrument, 72 tentang kontrak dengan pelanggan, 73 tentang sewa, 74 tentang kontrak asuransi. Nah, semua PSAK yang ada sekarang di dalamnya mengatur dia pengaruhnya ke ekuitas. Jadi masing-masing sudah mengatur di dalamnya. Sehingga kalau PSAK 21 tetap dipertahankan akan membuat inkonsistensi. Kita bingung jadi mau pakai 21 atau yang mau pakai bawaan 71, 72, 73 gitu Mbak Mi. Jadi sebenarnya dicabut tidak konsistennya supaya kita nggak bingung, supaya kita nggak rancu. Jadi kalau sekarang teman-teman bisa ngelihat masih ada standar akuntansi hyperinflasi dalam kondisi hyperinflasi. Itu juga di dalamnya ketika terjadi hyperinflasi diatur apakah akan dicatat melalui laba rugi begitu juga dengan Saka yang mengatur tentang perubahan kurs valuta asing. Di dalamnya diatur, Mbak. Sudah diatur. Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya PSAK khusus akuntansi ekuitas gitu. Kira-kira kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Kompleks ya. Sekarang itu yang termasuk besar juga adalah tadi 71, 72, 73, 74 ya. Mengatur di dalam itu sangat itu PSAK besar. Jadi kalau saya bilang sama mahasiswa-mahasiswa saya, kalian kalau waktu sekolah S1 kuasai 4 PSAK itu ketika keluar di interview sama user, itu daya tawar tinggi. 71, 72, 73, 74 itu PSAK besar. Nah, mungkin
Itu Mbak Mi. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Baik, Bapak. Eh, buat teman-teman, untuk pertanyaan kedua, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang bertanya perusahaan dan apa kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaan kepada pemegang saham? Baik, terima kasih Mas Yordan. Nah, ini untuk listing dan delisting ya. Ya banyak perusahaan yang sekarang antri untuk di delisting. Jadi delisting itu ada dua ya, teman-teman ya. Delisting itu ada dua, forced delisting dan volunteer delisting atau delisting sukarela. Nah, ini saya bahas yang sukarela dulu ya, yang enak. Kalau kita punya pengalaman delisting sukarela itu adalah non Indonesia atau PT Aqua Indonesia, dulu dia listed company, sekarang non listed company. Nah, mereka itu sukarela delistingnya karena mereka merasa tidak membutuhkan lagi mereka listing di bursa dan mereka memutuskan untuk keluar dari bursa. Ini kalau yang sukarela tahun lalu itu grupnya Astra yang di bidang infrastruktur ya, kalau nggak salah di bidang jalan tol, itu juga berencana delisting secara sukarela. Nah, apa? Oke, yang kedua ya, forced delisting, delisting paksa. Nah, ini yang investor retail harus hati-hati. Delisting paksa biasanya akibat dari pelanggaran. Sebelum dia di delisting, dia sahamnya akan disuspend dulu 12 bulan. 12 bulan diperpanjang, tapi karena manajemen perusahaan tidak beritikat baik untuk memperbaiki apa yang sudah dilanggar, maka harus delisting. Nah, ini apa nanti pengaruhnya Pak ke ekuitas perusahaan? Sebenarnya yang paling dirugikan dalam forced delisting adalah investor, terutama retail investor. Karena dia berpotensi tidak mendapatkan hasil investasinya atau pokok investasinya. Namun teman-teman jangan khawatir, pada saat dia akan delisting ada prosesnya, di mana perusahaan tersebut harus melakukan pembelian kembali saham yang beredar. Jadi itu rebutan memang, untung-untungan rebutan. Jadi perusahaan akan membeli kembali menjadi saham treasury. Ketika saham yang ada di pasar dibeli kembali oleh perusahaan, maka secara pembukuan, secara akuntansi, modal sahamnya akan berkurang. Karena modal saham treasury itu akan mengurangi ekuitas. Jadi kalau pengaruhnya kepada perusahaannya, modalnya langsung akan berkurang. Karena kontrak account, ya. Saham treasury itu akan menjadi pengurang di dalam ekuitas. Kemudian kalau dengan pengaruhnya ke investor, kebanyakan sih rugi karena terlambat ikut dalam tender offer. Maka hati-hati. Ini banyak banget nih. Kalau teman-teman sekarang ini ada yang trading, ada yang investasi di capital market, lihat notasi khusus. Jadi notasi khusus bursa efek itu bisa kita lihat di IDX. Lihat notasi khusus. Jangan berinvestasi di notasi emiten yang notasinya ekuitasnya negatif. Meskipun sahamnya kelihatan masih ada yang jual beli ya, tapi ekuitasnya negatif itu bahaya. Nanti kalau delisting boncos ya, boncosnya pasti lagi gitu ya. Jadi gitu Mas Jordan, pengaruhnya ke ekuitas perusahaan adalah akan langsung mengurangi equity dari company karena saham treasury atau saham yang dibeli kembali otomatis akan mengurangi modal saham dan juga modal di store.
Baik, Mas Jordan, apakah sudah cukup jelas untuk jawabannya? Oke. Ada yang mau bertanya? Selamat malam Pak, izin bertanya. Baik, Silakan. Mengenai slide terakhir tadi tentang dividen, yang ingin ditanyakan bagaimana dengan ketentuan pembagian dividen kepada para pemegang saham, Pak? Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Alia ya. Oke, bagaimana mekanismenya ya? Jadi pertama-tama nih ya, perusahaan ya harus laba dong ya. Kalau perusahaannya rugi, rasanya bisa nggak dia bagi dividen ya? Boleh, boleh. Perusahaan misalkan tahun 2023 dia rugi 1 miliar gitu. Boleh nggak dividen? Oke. Jadi kan tadi saldo laba ada dua kategori ya, yang sudah ditentukan penggunaannya dan satu lagi belum ditentukan penggunaannya. Nah, once perusahaan itu rugi, tahun berjalan rugi. Kalau kita mengira nggak mungkin deh kalau perusahaan rugi masa bagi dividen gitu kan. Tapi dia punya saldo labanya itu. Boleh bagi dividen. Tapi kalau mekanismenya yang pertama memang perusahaan biasanya best practice-nya harus laba. Ketika perusahaan laba, mekanismenya apa lagi? RUPS. Jadi yang memutuskan pembagian dividen, yang memutuskan berapa besar dividen yang akan dibagi dari laba bersih itu diputuskan dalam RUPS. Bukan direksi yang memutuskan. Ya. Bukan direksi, bukan komisaris, tapi para pemegang saham. Ketika para pemegang saham quorum ya terpenuhi suaranya dan memutuskan membagi 10%, 20%, 30%, atau bahkan 100% dari laba bersih harus dibagi menjadi dividen, maka dividen akan dibagi. Nah, berkaitan dengan kebijakan dividen, sebenarnya perusahaan sudah punya SOP tersendiri. Berapa minimum dividen yang akan dibagi. Say, dalam kebijakan tersebut, minimum dividen akan dibagi 30% dari laba bersih. Dan ada di state seperti itu. Kalau sudah di state seperti itu, tanpa RUPS, tapi tetap harus disahkan. Tanpa RUPS, minimum dividen 30%. Tapi tetap harus pengesahannya lewat RUPS. Kemudian selanjutnya mekanismenya adalah setelah RUPS, maka result efek oleh Bursa dan Kustodian Sentra Efek Indonesia. Makanya teman-teman ketika satu perusahaan mengumumkan nih, nah tanggal 7 kemarin tuh ada pembayaran dividen PTBA ya, contohnya. Pembayaran dividen PTBA itu bukan semata-mata baru diumumkan sehari dua hari, sudah diumumkan bulan lalu. Awal Mei sudah diumumkan akan bagi dividen. Kemudian berapa besarannya sudah diumumkan, kemudian dibuat jadwal. Nah, siapa nih yang buat jadwalnya? Perusahaan. Ada namanya cum date, accumulation date, ada namanya date, kemudian recording date, kemudian payment date. Jadi mekanismenya seperti itu. Jadi yang bayar siapa, Pak? Bukan langsung dari rekening perusahaan yang bayar ke masing-masing investor ya, tapi melalui Kustodian Sentra Efek Indonesia. Jadi kita ambil contoh yang baru kemarin banget ya, tanggal 7 dibagikan. PTBA itu menghitung berapa dividen yang harus dibayar, kemudian dia mentransfer uang kepada Kustodian Sentra Efek Indonesia. Nah, nanti yang mendistribusikan si custody, si kustodian tersebut. Itu Mbak Lisa, Mbak Alia. Terima kasih Bapak. terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih juga jawabannya Pak Dani.
Tibalah kita pada penghujung acara. Pada malam hari ini sebagai penutup, kami ingin sekali mendengarkan pesan-pesan dari Bapak Dani untuk mahasiswa Pelita Bangsa. Silakan. Oke, sebagai penutup dari saya kepada adik-adik, teman-teman, satu alumni, saya sebutnya satu alumni deh karena sama-sama akuntansi ya. Ingat ya, jangan kalian hanya menjadi sarjana akuntansi. After kelar sarjana akuntansi, yang mau melanjut kerja silakan kerja. Tapi di samping itu kejar Chartered Accountant of Indonesia. Karena tanpa gelar CA, kalian tidak akan disebut sebagai akuntan. Dan kalau kalian tidak disebut sebagai akuntan, kalian tidak akan kerja dengan DNS. Itu menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang sekarang masih kuliah, daftar menjadi anggota muda Ikatan Akuntan Indonesia. Akan banyak sekali manfaat di sana, baik dari sisi akademis, pengalaman maupun training. Ya, jadi teman-teman, calon-calon akuntan muda, be agile, never stop to learning, and always be empathy. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk pesan-pesannya. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar hari ini. Terima kasih kepada Bapak Dani, dan terima kasih juga kepada Ibu. Terima kasih sudah gabung pada webinar kali ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat menambah pengetahuan dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita bersama. Saya mewakili panitia mengucapkan mohon maaf apabila seminar kali ini, dan sampai jumpa di webinar series berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dani, sampai ketemu di lain waktu. Semoga kita bisa memperpanjang silaturahmi kita Terima dengan kasih Bu Vista. Universitas Pelita Terima Bangsa. kasih juga teman-teman. Izin live ya.